Bagaimana trik agar pengalaman kerja kita yang non-IT tetapi dapat masuk dalam kategori persyaratan pengalaman kerja di bidang IT? Nah, berikut ini triknya. Alhamdulillah, kemarin saya coba ikut P3K Pranata Komputer Terampil. Awalnya saya agak ragu ya, karena memang usia saya tahun ini 41 tahun. Harus bersaing dengan teman-teman yang mungkin nantinya ada yang fresh graduate atau yang masih muda lah. Tapi alhamdulillah kekhawatiran itu hilang, kepercayaan diri saya tumbuh setelah saya bergabung dengan channelnya Mr. Bas. Di situ banyak belajar ya, banyak soal-soal yang bagus juga, yang akhirnya saya juga harus banyak baca-baca lagi. Tapi alhamdulillah semua itu sudah terangkum, terkerucut pada soal-soal P3K nantinya yang akan keluar. Alhamdulillah setelah saya ikut tes SKB P3K, alhamdulillah nilainya memuaskan. Oke, terima kasih. Jangan ragu, gabung dengan Bas Channel. Maju terus Bas Channel, maju, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ini saya menyediakan semacam membuka diskusi ya bagi teman-teman yang pengalaman kerjanya bukan non-IT, gimana cara mensiasati agar pengalaman kerja yang non-IT tersebut bisa lebih terkesan dengan kegiatan pengalaman kerja sebagai IT. Nah, di situ sudah tertulis ada yang bekerjanya sebagai staf TU, administrasi umum, analis kemitraan, pembantu pengelola kepegawaian, customer service online, kemudian pembantu pengelola kepegawaian, sales counter, admin quality assurance, kemudian sekretaris desa, kemudian ada juga sebagai staf manajemen resiko, kemudian caraka, pengolah atau pengelola data, dan call center. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan triknya buat kalian. Mungkin dari kalian banyak yang tanya ke saya ya, Mas, kalau pengalaman kerja sebagai staf TU atau administrasi umum bisa masuk persyaratan nggak di P3K Pranata Komputer? Ada juga yang tanya ke saya, pengalaman kerjanya sebagai customer service online, pembantu pengelola kepegawaian, perangkat desa, apakah bisa masuk dalam persyaratan pengalaman kerja sebagai P3K Pranata Komputer? Sebelum saya jawab, perlu teman-teman ketahui bahwa persyaratan pengalaman kerja dalam P3K Pranata Komputer adalah pengalaman kerja dalam melakukan kegiatan teknologi informasi. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan teknologi informasi ini tertuang dalam Permenpan 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer. Nah, misalkan di sini untuk yang kategori keterampilan nih, ini ada tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Ini mencakup manajemen layanan TI, pengelolaan data, kemudian ada juga audit TI, kemudian di unsur infrastruktur teknologi informasi, ini ada sistem jaringan komputer, manajemen infrastruktur TI, kemudian ada sistem informasi, pengolahan data, kemudian IT spesialis area, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan dibaca-baca ya, apakah ada unsur kegiatan yang teman-teman lakukan ketika bekerja. Nah, sederhananya ini hampir semua kegiatan yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet adalah termasuk dalam kegiatan Pranata Komputer. Sehingga pengalaman kerja yang saya sebutkan sebelumnya ini seharusnya bisa masuk dalam persyaratan pengalaman kerja di P3K Pranata Komputer. Perlu teman-teman ketahui bahwa nama jabatan yang tertulis dalam pengalaman kerja itu dapat mempengaruhi asumsi petugas verifikator berkas. Misal, kamu menulis pengalaman kerja sebagai staf administrasi di sekolah. Nah, sehari-hari teman-teman ini tugasnya mengelola data siswa, guru, dan sekolah. Kalau misalkan kalian menulis pengalaman kerjanya sebagai staf administrasi,
maka verifikator biasanya itu akan menganggapnya sebagai bukan pengalaman kerja sebagai seorang IT ya. Oleh karena itu, pengalaman kerjanya lebih baik ditulis pengelola data pendidikan di sekolah apa misalkan. Seperti itu. Jadi jangan lupa diganti kata-kata pekerjaan pada pengalaman kerja sebagai pengelola data pendidikan. Seperti itu ya. Jadi kesannya sudah sesuai dengan IT atau sudah sesuai dengan Permenpan 32 tahun 2020. Contoh lain ya, pengalaman kerja sebagai staf keuangan. Tugas sehari-harinya mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, maka pengalaman kerjanya lebih baik ditulis pengelola data keuangan di perusahaan apa misalkan. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh lain, pengalaman kerja sebagai customer service. Tugas sehari-hari ini mencatat keluhan pelanggan, kemudian meneruskan ke teknisi. Maka pengalaman kerjanya tetap ditulis customer service, tetapi teman-teman tulis lebih spesifik kemana. Misal customer service khusus gangguan aplikasi. Misal customer service khusus layanan jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi ada kata-kata IT-nya ya, bukan customer service pelanggan atau customer service nasabah dan lain sebagainya. Kalau itu nanti terlalu umum. Lebih baik teman-teman spesifik customer service apa, atau misalkan customer service spesialis gangguan aplikasi. Nah, itu untuk menguatkan nanti di pengalaman kerjanya agar bisa lolos administrasi. Kemudian ini ada teman juga yang ada di grup Telegram kita ya. Ini ada yang pengalaman kerjanya sebagai perangkat desa atau lebih tepatnya sebagai sekretaris desa. Nah, bagaimana Mas tulisan pengalaman kerjanya? Nah, untuk yang sebagai perangkat desa, teman-teman tulis aja nama jabatannya, kemudian dituliskan juga uraian tugasnya sehari-hari itu sebagai apa. Misal, merangkap sebagai operator siak, atau sebagai operator untuk aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan desa. Itu bisa dimasukkan. Nah, jangan lupa juga untuk dilampiri SK-SK pendukungnya ya. Nah, dengan cara ini, meskipun teman-teman secara tertulis sebagai perangkat desa, tetapi teman-teman dalam sehari-hari itu melakukan kegiatan-kegiatan IT karena didukung dari SK-SK yang diterbitkan mungkin dari sekretaris daerah atau mungkin dari SK dari camat untuk menunjang teknologi informasi yang ada di desa. Jika teman-teman sudah mengikuti semua trik di atas, namun ternyata tidak lolos administrasi Mas, bagaimana cara tindak lanjutnya? Ya teman-teman silahkan nanti ajukan di masa sanggah ya. Teman-teman bisa menjelaskan bahwa kegiatan pengolahan data dan pengelolaan data ini merupakan bagian dari butir kegiatan Pranata Komputer. Teman-teman bisa menunjukkan di Permenpan 32 tahun 2020 pada anak lampiran butir kegiatan 3.B.1 sampai 7. Di situ ada butir kegiatan melakukan perekaman data, melakukan validasi hasil perekaman data, membuat query dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman pandai-pandainya teman-teman dalam mensiasati ini untuk menguatkan ya bahwasanya pekerjaan sehari-hari teman-teman ini sudah berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi. Nah, dari hal di atas ini dapat disimpulkan bahwa menulis deskripsi pada pengalaman kerja ini kita harus pandai-pandai ya mengaitkannya dengan butir-butir kegiatan Pranata Komputer sehingga kita bisa lolos administrasinya. Siapkan juga bukti-bukti penguat seperti kesesuaian pengalaman kerja dengan butir-butir kegiatan Pranata Komputer di Permenpan 32 tahun 2020. Semoga dengan trik tersebut teman-teman bisa lolos administrasi ya. Oke, jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.